Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya percaya, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu hadir dan kita akan merasakan jemaat Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau kasih waktu kita, hati kita, fokus kita untuk Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kami boleh berada di rumah Tuhan
atau setiap kami boleh mempersiapkan diri untuk kembali lagi bersama-sama dalam persekutuan yang manis, yang indah, yang penuh kasih ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Persiapkan masing-masing kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Lawat kami yang ada. Kami yang datang dengan beban. Kami yang datang dengan hal-hal yang ingin kami sampaikan di kaki Tuhan. Lawat satu persatu kami Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan. Mereka yang hadir mempersiapkan diri Tuhan, lawat. Setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum. Ucapan syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Kau kuasai tempat ini Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kau berkati, Kau sertai bahkan di tempat ini. Bahkan Kau juga boleh mempersiapkan kami semua lewat pujian penyembahan kami. Bahkan hati kami ketika kami boleh mempersiapkan diri kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tinggalkan aku.
syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak menerima segala pujian yang keluar dari mulut kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita katakan dengan mulut kita bahwa Dia adalah Raja segala raja. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang terlebih besar. Dia lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Apapun yang mengganggu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar,
dalam Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus teramat baik. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengatakan ke kanan kiri kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Satu-satunya penolong kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan, ku yakin
jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Sayang padaku, dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu, kalau tidak keberatan kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini, kami ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Kau anugerahkan di dalam keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal-hal yang baik yang Tuhan telah anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan anak-anak ini Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Engkau jauhkan dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari virus, dari bakteri, dari sakit penyakit. Engkau lindungi Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan kedua orang tuanya untuk mendidik, untuk mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Dan Kau berkati Tuhan segala pekerjaan, bisnis orang tua mereka. Dan sebentar juga Tuhan mereka mau belajar firman-Mu. Berkati Tuhan kakak trainer yang akan mengajari, yang akan mendidik dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam mengikuti pelajaran bersama dengan kakak trainer. Berkati juga Tuhan kakak trainer dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga, dalam rumah tangganya. Biarlah Tuhan senantiasa mencukupkan, memberkati segala apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah anak AWK pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang tahu hati kita, motivasi kita untuk memuji Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu persis apa yang ada dalam hati pikiran kita saat ini. Maka dengan itu kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan yang Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan.
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa, Allah yang memiliki kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur karena kami telah memuji Engkau Tuhan. Bersyukur karena kami telah menyembah Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba, urapi hamba Bapa. Agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua berasal daripada Tuhan dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, seperti biasa. Kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Baik. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semua semangat. Luar biasa. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya semua dalam keadaan kuat ya. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun yang mengikuti ibadah kita ini. Kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita ya. Bersyukur hari ini kita di rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama membahas suatu firman Tuhan yang mungkin setiap kita sudah sering mendengarkan dan pasti sudah pernah mengalami atau ada yang tidak pernah mengalami frustasi. Saya rasa apapun kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai kepala rumah tangga, istri, suami, sebagai apapun kita, pasti kita pernah mengalami frustasi. Untuk itu hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengalahkan frustasi. Bagaimana sih itu kita mengalahkan frustasi? Bagaimana sih caranya agar supaya kita hilang dari frustasi kita? Bagaimana caranya? Hari ini kita akan sama-sama belajar. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ya. Amsal 3 sudah terlalu jauh itu. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat tersebut baik di HP atau laptop atau di Alkitab Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama, tapi saya akan bacakan buat kita semua. Baik, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Temanya berkat dari hikmat. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu frustasi? Ya. Frustasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu frustration, ya. Frustration yang artinya perasaan kecewa. Perasaan kecewa yang timbul akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Frustasi adalah perasaan kecewa yang timbul ketika akibat tidak mencapai tujuan. Ya, tujuan kita apa? Kita tidak mendapatkannya, kita menjadi frustasi. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan frustasi. Frustasi sendiri merupakan emosi yang kompleks dan bisa menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita frustasi, itu ada penyebabnya, ya. Penyebab dari frustasi adalah ketika kita tidak mendapatkan pencapaian dalam tujuan kita, ya. Nah, frustasi sendiri itu sering ditandai dengan bermacam-macam, ya. Ada ketika kita frustasi, raut muka kita beda, ya. Atau tekanan darah kita naik. Nah, itu adalah tanda-tanda kita sedang frustasi, ya. Ada frustasi kecil, besar, dan seterusnya. Tapi kalau namanya frustasi, pasti akan mengakibatkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi frustasi itu sendiri merupakan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, apalagi kesehatan kita. Ketika kita frustasi, kita tidak bisa tidur. Ketika kita frustasi, kita tidak bisa belajar dengan baik. Ketika kita frustasi, kita tidak bisa bekerja dengan baik, ya, karena kita frustasi. Frustasi itu, akibat dari frustasi ada dua. Dari dalam, yaitu dari diri kita sendiri. Tadi saya sudah sebutkan bahwa frustasi itu terjadi karena tidak tercapainya suatu tujuan. Dan ada juga yang frustasi yang dari luar. Contohnya, kita menjadi frustasi karena macet. Itu salah satu frustasi, penyebabnya dari luar. Tetapi ketika kita melihat bahwa frustasi itu bisa ada jalan keluar, ketika kita macet, kita mencari jalan yang lain. Kita mencari rute yang lain untuk menghindari macet tersebut, ya. Jadi kalau kita frustasi itu tidak semuanya negatif, ada positifnya. Dengan frustasi kita bisa berpikir juga, wah, saya harus lewat sana, di sana tidak macet, saya harus ke sana, ya. Saya harus melakukan ini supaya saya terhindar dari kemacetan. Nah, itu juga akibat dari frustasi. Jadi frustasi bisa membawa kita ke hal yang negatif dan juga membawa kita ke hal yang positif. Karena kalau kita tetap sabar, kita oh iya, saya bisa melakukan ini supaya frustasi kita hilang, supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai nanti. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Frustasi bisa berasal dari diri kita sendiri, ya. Nah, dalam pembacaan Alkitab tadi, di dalam Amsal 3 ayat 5-8, di situ mengajarkan tentang berkat dari hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berhikmat, kita akan menerima berkat. Ketika kita berhikmat, kita akan menerima berkat. Ya, jadi berhikmat selalu. Kalau kita lagi frustasi, berhikmat gimana cara untuk kita terhindar dari frustasi, bagaimana kita mengalahkan frustasi. Nah, itu artinya kita mendapatkan berkat dari hikmat yang kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Amsal ditulis oleh Salomo, ya. Nah, kitab Amsal ini juga sering disebut sebagai kitab puisi,
ya. Dan tema dari kitab Amsal adalah selalu tentang hikmat. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai seterusnya, pasti ada kata hikmat di sana. Karena memang kata kunci untuk kitab Amsalnya adalah hikmat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan hikmat, baca kitab Amsal. Pasti akan banyak hal-hal yang kita dapatkan di sana. Kalau kita lagi punya masalah, pasti kita baca kitab Amsal. Oh, ternyata saya harus begini, ternyata saya harus begitu. Ya, nah itu fungsinya kita membaca Alkitab. Jangan Alkitab kita hanya simpan di rumah, Alkitab kita hanya pajangan di dalam HP kita. Baca Alkitab supaya kita mengerti ketika kita mengalami masalah, kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa mendapatkan jalan keluar melalui firman Tuhan. Ya, tetapi kalau kita tidak baca Alkitab, ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan hidup, kita bingung, saya mau kemana? Saya harus bagaimana, ya. Tetapi ketika kita membaca ayat firman Tuhan, membaca Alkitab, di situ banyak kita diberikan kekuatan, kita diberikan perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kita punya masalah, ketika kita baca Alkitab, akan ada jalan keluar di sana, ya. Jadi kalau kita punya masalah, baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini baca. Karena pasti banyak yang kita dapatkan, bisa menguatkan kita, bisa memberikan kita juga ilmu, bisa memberikan kita juga banyak hal, ya, tentang Allah kita, tentang manusia juga di sana. Amin. Bapak Ibu mau baca Alkitab, saya percaya kita semua rindu untuk baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita kepada ayat atau tema kita, yaitu mengalahkan frustasi. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, apalagi berulang-ulang, ya, pasti kita akan mengalami frustasi, ya. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup berulang-ulang, kita pasti frustasi. Siapapun kita pasti kita frustasi. Tetapi kalau iman kita kepada Tuhan sangat kuat, kita bisa mengalahkan frustasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengalahkan frustasi dari pembacaan Alkitab tadi? Di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Cara mengalahkan frustasi menurut Amsal 3 ayat 5 sampai 8, yaitu yang pertama, di situ dikatakan di ayat ke-5, ayat ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi poin yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengalahkan frustasi itu menurut Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 tadi sudah kita baca, yaitu jadi poin yang pertama adalah tidak mengendalikan pengertian sendiri. Tidak mengandalkan pengertian sendiri. Jadi poin yang pertama adalah tidak mengandalkan pengertian sendiri. Pengertian kita sangatlah terbatas dalam kita menghadapi pergumulan hidup dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk itu hari ini kita belajar bahwa cara kita untuk mengalahkan atau mengatasi frustasi yang pertama adalah tidak mengandalkan pengertian sendiri. Karena pengertian kita sendiri adalah terbatas, ya. Jalan keluarnya sangat terbatas, ya. Jadi tidak boleh kita mengandalkan pengertian sendiri. Biasanya kita semakin mengalami kesulitan ketika kita mencoba jalan keluar sendiri, ya. Ketika kita mencari jalan keluar, kita menghadapi banyak sekali kesusahan, ya, kesulitan dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk masalah saya begini, saya mau menyelesaikan dengan pengertian saya sendiri. Bisa enggak, ya? Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengalami frustasi, kita kalahkan dengan tidak mengandalkan pengertian sendiri, ya. Kita harus mengandalkan pengertian dari Tuhan.
Ya, kalau kita mengalami frustasi, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya sudah frustasi, saya sudah sangat-sangat lemah. Minta petunjuk Tuhan, pengertian Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk. Ini loh yang harus dilakukan. Ini yang harus kita kerjakan agar supaya kita hilang dari rasa frustasi. Datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Karena saat ini banyak yang terlalu pede. Wah, saya kan pintar, saya sekolahnya tinggi, tidak perlulah saya bertanya kepada Tuhan, pasti saya bisa. Dalam pekerjaan kita terkadang masih mengandalkan pengertian kita sendiri, tidak perlu dibantu orang, merasa pintar, merasa hebat sendiri. Dan seringkali kita juga berkata, wah, ini semua kalau tidak ada saya tidak akan jadi. Kalau bukan saya, tidak akan sukses. Kita lupa bahwa Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita lupa bahwa Tuhan yang membuat kita bisa berhasil. Tetapi kalau orang mengandalkan pengertian sendiri, dia pikir, saya kok yang bikin, karena saya. Dia lupa kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita frustasi, kita tidak boleh mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita frustasi datang kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Pengertian dari Tuhan yang kita perlukan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, frustasi kita akan ada jalan keluarnya. Frustasi akan hilang dari kehidupan kita. Ya, andalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengertian sendiri. Kalau dulu sebelum saya bertobat, benar-benar saya rasakan bahwa saya selalu mengandalkan pengertian saya sendiri. Yang saya katakan tadi berlaku dalam kehidupan saya dulu. Ya, dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya selalu berkata, itu kan karena saya. Itu kan karena saya. Itu karena kehebatan saya. Itu saya dulu, ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang kita bisa merasakan hal yang baik. Tetapi ketika kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengertian sendiri, ada frustasi di situ. Karena kita merasa pintar sendiri, saya kerjakan sendiri, ya. Saya lakukan sendiri. Akhirnya saya frustasi. Ya, apa kita nggak diketawain orang kalau kita frustasi? Itu sih makanya jangan kerja sendiri, ada timnya. Harus kita kerja tim agar supaya kita tidak frustasi sendiri. Ya. Tetapi saat ini ketika saya lebih dekat kepada Tuhan, saya tahu bahwa semua berasal daripada Tuhan. Dan semua kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Ya, bukan mengandalkan kehebatan sendiri, bukan mengandalkan pengertian kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu tidak mengandalkan pengertian sendiri. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6 saya bacakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, yang kedua, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi pengertian sendiri, sekarang kekuatan sendiri. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat sendiri. Bisa kok saya lakukan, saya mampu. Padahal baru ngangkat satu aja, aduh saya sudah tidak mampu. Nah, tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi frustasi, ya, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita.
serta tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan, karena Tuhan akan menuntun dan memberi kita kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar buat kita semua. Kita harus selalu mengakui Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus selalu mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Orang lain melihat kita dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya, mereka tidak perlu baca Alkitab, mereka melihat tindakan kita, mereka melihat sikap kita, mereka pasti diberkati. Asalkan kita melakukan yang lurus, ya, dalam kehidupan kita. Kita akui Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, contoh dalam Alkitab adalah tokohnya yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, adalah Daud, ya. Daud siapa ketika dia menghadapi Goliat yang sangat besar, sangat kuat, sangat pengalaman dalam berperang, ya. Kalau mungkin kita menghadapi musuh atau apapun yang terlalu besar atau masalah kita terlalu besar, kita sudah mengalah duluan, kita sudah mundur lebih dulu, belum maju sudah mundur. Tetapi apa? Daud merupakan contoh bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan, ya. Dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia menang mengalawan seorang Goliat yang sangat besar. Daud seorang anak muda yang perawakannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang raksasa, karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita lagi frustasi, kita datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Berpikir segala masalah bisa kita lewati. Berpikir segala masalah bisa kita selesaikan sendiri. Saya percaya kalau kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri, masalah satu selesai, masalah yang lain yang lebih besar datang di hadapan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Amin Bapak Ibu, pasti. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Ketika kita datang, kita berdoa kepada Tuhan, ya, pasti dengan iman kita memohon, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, berikan jalan keluar setiap permasalahan hidup kita. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara mengatasi atau cara mengalahkan frustasi. Yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Jadi yang ketiga, kita tidak boleh menganggap diri kita bijak dan kita harus selalu takut akan Tuhan. Ya, jangan merasa wah kita terlalu bijak. Ya, jadi segala sesuatu kita bisa putuskan sendiri. Padahal kita dalam kantor kita adalah kerja tim. Dalam pelayanan kita adalah kerja tim. Jadi tidak boleh kita merasa bijak, saya aja yang memutuskan semuanya, tanpa mengundang teman-teman atau tim kita untuk sama-sama memberi sama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah karena merasa bijak, ya. Nah, untuk itu hari ini diingatkan bahwa ketika kita dalam frustasi, kita tidak boleh merasa bijak dan kita harus selalu takut akan Tuhan, ya. Ayat 7 sudah dikatakan di situ, ya. Nah, kita juga tidak boleh merasa kita terlalu serba bisa gitu, ya. Itu orang terlalu bijak, ya. Saya tidak suka kalau orang merasa, aduh saya begini, saya bisa begini, saya bisa.
begitu. Tapi kenyataannya dia tidak bisa. Itu tandanya orang merasa bijak, padahal dia tidak bisa melakukan yang dia bilang dia bisa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menganggap diri kita bijak ya. Untuk kita menghadapi frustasi kita harus selalu menganggap bahwa kita akan selalu takut akan Tuhan ya. Kita tidak boleh merasa bijak sendiri, atau kita merasa segala sesuatu bisa saya kerjakan sendiri ya, karena saya hebat. Kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam kejahatan dan selalu menganggap diri kita bijak ya. Kita harus tetap takut akan Tuhan agar supaya kita terhindar dari kita merasa orang yang bijak ya. Harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kita melakukan segala firman Tuhan. Bukan, wah saya takut dengan Tuhan, bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita selalu takut akan Tuhan artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Itu adalah artinya takut akan Tuhan. Bukan, oh saya takut. Seperti misalnya kita berjalan di kegelapan, saya merasa takut. Nah itu bukan, itu beda dengan kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan berarti bahwa kita melakukan segala firman-Nya dan menjauhkan diri kita dari semua yang Tuhan tidak suka. Nah, takut akan Tuhan juga menekankan bahwa sikap hormat kita kepada Tuhan. Artinya kita hormat, kita setia, kita taat kepada Tuhan. Itu artinya juga kita takut akan Tuhan. Nah, kalau dulu saya selalu melakukan sendiri, saya merasa saya bisa. Dari saya masih sendiri, belum menikah, saya biasa kerja sendiri, ya. Semua saya bisa, dan itu terbawa dalam kehidupan rumah tangga saya sendiri. Sehingga awal-awalnya terbalik. Saya yang menjadi pemimpin. Seharusnya suami yang menjadi pemimpin, tapi karena dari saya masih gadis, saya seorang pemimpin, saya sampai ke bawah-bawah dalam rumah tangga saya, karena dulu belum bertobat. Tetapi ketika saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih mengetahui bahwa seorang istri itu adalah seorang penolong suami dalam rumah tangganya. Seorang istri harus mendampingi suami dalam menjalankan rumah tangganya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menjadi bijak ya, selalu merasa bijak, selalu merasa wah kita sebagai pemimpin. Ketika kita ada di rumah, kita tanggalkan status kita di kantor. Status kita di kantor mungkin sebagai direktur, sebagai manajer, tetapi status kita di rumah adalah sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita. Tanggalkan yang ada di kantor, kembali lagi kepada status kita yang di rumah ya. Nah, itu tandanya bahwa kita tidak merasa bijak dan kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut dengan Tuhan, sama saja di kantor kita begini, di rumah kita begini. Kasihan suami kita, kasihan istri kita kalau masing-masing kita tidak melakukan fungsi masing-masing. Karena rumah tangga Kristus, rumah tangga Kristen itu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, istri harus menolong, mendampingi dan mendampingi suami ya. Jadi jangan dibolak-balik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan yang paling bawah, suami yang kedua, istri yang terakhir, yang di atas. Bukan, Tuhan, suami, baru istri yang mendampingi suami. Nah, sedikit melenceng Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena ini ada sangkut pautnya dengan ketika kita selalu harus takut akan Tuhan ya. Kalau kita tidak takut dengan Tuhan, apapun kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan yang di luar, kita bawa ke rumah. Kita lakukan yang di luar, kita bawa dalam pelayanan kita ya.
sudah sama semua. Baik kita di luar, kita di gereja, kita sama ratakan. Baik kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita bikin sama. Beda Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika kita di kantor berbeda dengan kita ada dalam pelayanan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Nah, itu tandanya juga bahwa kita selalu takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yaitu yang pertama, frustasi bisa membuat kita depresi. Ya, dari frustasi kita depresi dan seterusnya. Untuk itu kita harus mengalahkan dan mengatasi depresi dengan kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak merasa bijak. Tetapi kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita harus mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus selalu takut akan Tuhan. Ya, itu poinnya. Bagaimana kita untuk mengalahkan frustasi dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita di dunia hanya sementara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk itu mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi hidup kita dengan kita menjadi berkat buat banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Ya, jangan di gereja kita ketemu shalom. Puji Tuhan, di luar sana beda. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, di gereja, di kantor, di kampus, di sekolah harus sama. Sama keadaannya, sikap kita harus sama. Jangan pilih-pilih, karena di gereja, wah saya harus begini. Tetapi ketika kita bergaul di luar sana, berbeda. Ya, harus sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Orang di luar sana melihat kita dalam sikap dan perilaku kita setiap hari, ya. Mereka tidak perlu menyanyi lagu rohani, mereka tidak perlu membaca Alkitab. Mereka melihat kita, tingkah laku kita, mereka sudah diberkati kalau kita memang melakukan sikap yang menurut kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi bisa tertanam dalam hati kami dan kami akan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami mengalami rasa frustasi, kami bisa mengalahkan, kami bisa mengatasi dengan pengertian dari Tuhan. Kami tidak melakukan dengan pengertian kami sendiri, tetapi kami melakukan dengan pengertian dari Tuhan. Kami melakukan kekuatan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami merasa hebat, kami merasa pintar sendiri, tetapi kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan kami juga tidak merasa bijak sendiri, dan kami menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami supaya kami mengerti akan isi dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara dan hamba percaya Engkau yang akan selalu memberikan kami hati yang mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan, hati yang selalu mau meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi umat-umat pilihan Tuhan yang selalu dan akan selalu untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ogni Sigar lagi yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan beberapa pengumuman penting, informasi pelayanan gereja Glow Cibubur Community. Yang pertama, laporan diakonia. Gereja kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Pada setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makanan lunchbox gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, pemulung, ojek online dan lain-lain. Dan dukungan pelayanan diakonia ini dapat ditransfer melalui Bank BCA nomor 740 1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan ditambahkan, nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 dengan contoh 500.001 rupiah. Selanjutnya di tengah minggu ada kegiatan ibadah STK online Surga di Keluargaku Glow Cibubur Community melalui aplikasi Google Meet yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam, dan link akan dibagikan di grup WA Glow Cibubur Community. Sunday Revival pada hari ini 13 November 2022 ibadah bagi kaum remaja dan pemuda dengan tema mengapa harus taat, yang akan disampaikan dilayani oleh evangelis Kiki Daily. Dan doa kami, harapan kami agar remaja dan pemuda Glow Cibubur Community boleh ikut berpartisipasi dalam ibadah siang hari ini. Selanjutnya ibadah raya Minggu pada tanggal 20 November 2022 seperti biasa jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Indra Sigar Laki, dan onsite di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur, dan online melalui live streaming di fanpage GBI Glow FC Cibubur, dan live delay di YouTube pada pukul 5 sore. Penggalangan dana ibadah Natal. Gereja akan melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 11 Desember 2022 pada pukul 5 sore sampai selesai, dan bertempat di Panti Asuhan Pondok Taruna yang beralamat di Cipayung, Jakarta Timur, dengan acara ibadah perayaan Natal, door prize, dan dinner bersama dengan anak-anak yang ada di Pondok Taruna. Dan penggalangan dana dapat berupa yang pertama penjualan makanan dengan sistem PO, dan yang kedua adalah kotak donasi Natal, yang ketiga transfer dana melalui rekening gereja, nilai transfer yang akan ditambahkan angka 2 di belakang. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar Alkitab dapat mengikutinya dan dapat belajar bersama-sama di YouTube channel Indra Sigar Laki. Doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi di nomor WA 0812 1022 7507 langsung dengan Bapak Ibu Gembala. Dan persembahan syukur, persembahan pembangunan persepuluhan dapat melalui transfer bank di nomor BCA 7401488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, dan bisa melalui BCA Mobile, BNI, Livin Mandiri, Berimo, OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, dan kami sudah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala Pendeta Ogni Sigar Laki, bahwa kami akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dan
Allah kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, dan sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-tangan yang akan mempergunakannya sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar persembahan kami ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan dalam kotak yang tersedia di depan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan. berdoa, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir di gereja maupun yang mengikuti via online, sudah mengikuti ibadah kami, ibadah pelayanan kami, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah diberikan, biarlah persembahan ini bisa melebarkan kerajaan sorga melalui Glow Cibubur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan datang pada penutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan, menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa.
Saatnya Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau mendoakan untuk jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah mereka masing-masing. Kami yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan, puji-pujian penyembahan yang telah kami hanturkan padamu Tuhan, bisa memberikan kekuatan buat kami, bisa memberkati kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu membuat berhasil. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hal-hal baik kami akan dapatkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami tetap setia untuk selalu datang kepadamu Tuhan, tetap setia untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan selalu rindu kepadamu Tuhan, dan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendoakan untuk gereja-gereja kami Tuhan, gereja Glow Tuhan, baik yang di pusat, di cabang-cabang, di wilayah, baik di Jakarta dan sekitarnya, di daerah-daerah sampai di luar negeri Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau berkati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Gembala senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert Lumindong bersama istri, anak-anak, anak mantu serta cucu-cucu dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan di sepanjang hari ini Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan. Biar Tuhan mereka, melalui pelayanan mereka, banyak jiwa-jiwa yang datang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang padamu Tuhan, membawa dirinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam setiap KKR, dalam setiap pelayanan Bapak Gembala, kamu hebat Tuhan. Biar Engkau berkati Bapak Gembala Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, berikan dia kekuatan dan kesehatan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan, kami mau doakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemerintah pusat, daerah, sampai pemerintahan yang terendah. Berkati mereka Tuhan, berkati Polri, TNI, pejabat negara, dan biarlah hikmat dari sorga, kebijaksanaan dari sorga turun atas mereka Bapa, supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami akan ada jalan keluar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk proses vaksinasi Tuhan. Berkati agar supaya proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Semua rakyat Indonesia bisa divaksin, baik dewasa, anak-anak Tuhan. Vaksin 1, 2, dan 3 Bapa. Dan biarlah kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk IKN Tuhan. Segala rencana-rencana yang akan dilakukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar supaya semua yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah apapun yang kami kerjakan pada sepanjang minggu yang berjalan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, berkati kami dalam perjalanan, sertai kami Tuhan, biar kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun, dan kami bisa melakukan segala aktivitas kami nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan hidup kami, setiap masalah hidup kami dalam keadaan sakit Tuhan, kami perlu Tuhan Engkau. Biar kesembuhan kami hanya dapatkan daripada-Mu Bapa. Kami yang saat ini sedang kekurangan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ada jalan keluar yang kami bisa dapatkan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bersaat teduh Bapak Ibu. Setelah itu beri salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.